Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifatul Finani dengan NIM 232110028. Saya dari Prodi Agribisnis kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Baik, simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Sebelum itu, saya akan membacakan daftar isi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu deskripsi analisis diskriminan, dan yang kedua tujuan analisis diskriminan, dan yang ketiga contoh soal, yang keempat praktek analisis diskriminan tersebut, dan yang kelima yaitu hasil analisis diskriminan, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu diskriminan analisis, yaitu analisis diskriminan, metode statis yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan perbedaan antara dua kelompok, yaitu atau lebih dari definisi yang sekecil mungkin. Nah, yang kedua yaitu tujuan analisis, di mana di sini tujuan analisis diskriminan yaitu yang pertama membuat suatu fungsi diskriminan atau kombinasi linier, yaitu dari prediktor atau variabel bebas yang bisa mendiskriminasi atau membedakan kategori variabel dan tak bebas atau kriteria atau kelompok, dan artinya itu mampu membedakan suatu objek responden masuk kelompok kategori yang mana. Nah, yaitu yang kedua menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori kelompok dikaitkan dengan variabel bebas atau prediktor. Nah, yang ketiga yaitu menentukan prediktor tersebut, yaitu prediktor variabel bebas yang mana yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya perbedaan antara kelompok. Nah, di sini contoh soalnya. Saya menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan kelayakan luas kandang, jumlah bibit, harga per ekor, yaitu usaha peternakan ayam, boiler. Nah, data ini merupakan data primer. Yang keempat yaitu praktek analisis diskriminan di SPSM. Baik, kita simak videonya. Baik, yang saya gunakan saat ini ialah analisis diskriminan, di mana kita harus mempunyai data yang akan dimasukkan ke SPSS tersebut. Saya sudah memasukkan variabelnya. Di sini di variable view kita masukkan variabel apa saja yang akan kita masukkan. Setelah itu kita pergi ke data view. Setelah pergi ke data view, di sini saya sudah memasukkan ya data-data apa saja yang akan saya gunakan di SPSS tersebut. Setelah itu kita klik analyze. Kita cari di sini classify. Nah, setelah itu kita klik classify. Setelah itu kita klik diskriminan. Nah, di sini sudah ada ya kelompok, kita masukkan ke grup variabel, luas kandang kita masukkan ke independen, jumlah juga, terus harganya juga dimasukkan ke independen. Setelah itu kita minimumnya 1, maksimumnya 2, continue. Setelah itu kita klik statistik, centang my, centang uni, varies itu, terus setelah itu standar. Oke. Setelah itu kita centang nah, di sini sudah dicentang ya. Kalian tinggal mengikuti arahan saya. Setelah itu oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tertera. Maksudnya itu sudah ada hasil. Nah, di sini hasilnya ya guys. Ini udah ada hasilnya teman-teman. Nah, kalian itu udah ada hasilnya semua di sini. Jadi inilah
Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu hasil analisis diskriminan. Di sini hasil analisis diskriminannya yaitu yang pertama analisis case processing summary, yaitu analisis dari proses pengolahan data ditunjukkan dengan nilai valid terbesar yaitu 30 dalam persen 100, yang berarti tidak terdapat data yang missing atau seluruh data sudah lengkap, yang disebut tidak ada data yang cacat. Nah, setelah itu grup statistik, di mana hasil dari grup statistik tersebut menunjukkan data deskriptif dari variabel-variabel yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh, yaitu yang kelompok 1 atau 2. Yang kelompok 1 di sini yaitu luas kandang, jumlah bibit, harga. Nah, sedangkan yang nomor 2 itu sama, tapi perbedaan jumlahnya itu beda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu test of equality of group means, yaitu dimana menunjukkan uji beda dua rata-rata atau beda rata-rata untuk masing-masing variabel, dimana dari keempat variabel tersebut yang digunakan seluruhnya itu terbukti berbeda secara signifikan, yaitu karena signya ini dari F kurang dari 0,05 yang menunjukkan HO ditolak dan HA diterima dengan hipotesis yang diajukannya. Nah, di sini HO dibagi yaitu U1 sama dengan U2. Tidak ada rata-rata untuk setiap variabel antara yang biasa saja dan sukses. Nah, dan yang selanjutnya yaitu HA dibagi U1 sama dengan U2. Di sini ada perbedaan rata-rata untuk setiap variabel antara yang biasa saja dan sukses. Nah, di sini itu yang tertera adalah luas kandang, jumlah bibit, dan harga. Yaitu yang selanjutnya stepwise analysis, di mana di sini digunakan untuk menguji variabel independen, yaitu mana yang paling membedakan antara kelompok yang biasa saja dan sukses pada tingkat produktivitas peternak ayam yang saya gunakan ini. Yaitu yang pertama kan ada di sini luas kandang, jumlah bibit, harga. Nah, di sini pada tahap 0 produksi, yaitu padi merupakan faktor yang paling menyebabkan peternakan ayam sukses atau biasa saja, sehingga variabel ini keluar itu memiliki nilai F yang paling tinggi, yaitu 22,829. Sedangkan yang pada tahap 1 variabel tersebut pendapatannya itu merupakan variabel yang signifikan, di mana membedakan peternak ayam sukses atau biasa saja karena memiliki nilai F paling tinggi, yaitu 391. Dan yang selanjutnya ialah canonical discriminant function coefficients, yaitu di mana membentuk fungsi diskriminan, yaitu model diskriminannya itu yang dihasilkan dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan min 3,755 plus ditambah 009 dikali 1,20 sama dengan 7,045. Yang selanjutnya yaitu menentukan cut off, di mana di sini digunakan untuk mengidentifikasi seorang petani masuk dalam kelompok biasa saja atau sukses, yaitu function of group constraint. Nah, di sini seseorang dikatakan biasa saja jika memiliki Z-score minimal 0,902. Sedangkan yang kedua yaitu sukses jika memiliki nilai Z-score yaitu minimal 1,9904. Nah, di sini kan sudah tertera kelompok 1 dan kelompok 2. Fungsinya yang pertama. Yang pertama ini termasuk dari sukses jika memiliki nilai Z-score minimal 1,902.
0,904 karena di sini ada 2,224. Sedangkan yang kelompok 2 di sini masuk pada biasa saja jika memiliki z-score minimal 0,902 karena di sini tertera 342. Nah, yang selanjutnya yaitu case view statis, yaitu dimana digunakan untuk mengidentifikasi data aktual dengan prediksi model diskriminannya. Yang terakhir yaitu class function result, yaitu merupakan kesimpulan akhir yang menentukan seberapa sih besar model diskriminan yang dihasilkan mampu memprediksi kondisi aktualnya. Di sini sudah tertera yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini kelompok 1 yang ada di predikat grup membership yaitu kelompok 1 di sini ada 4 dan kelompok 2 ada 5, dan kelompok 2 yaitu 0 dan kelompok satunya itu 21. Nah, totalnya itu 1 dan 2 yaitu 4 dan 0 itu 4. Sedangkan yang kedua ini totalnya itu 26. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya itu adalah nilai dari diskriminannya itu bernilai 7,045 sehingga dapat dikatakan data pertama itu termasuk pada golongan petani biasa saja. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.